Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Novitasari dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang anatomi dan fisiologi kulit. Mari kita simak penjelasan berikut ini. A. Pengertian kulit. Kulit merupakan organ besar 15% dari berat tubuh kita. Kulit adalah selimut yang menutupi permukaan tubuh dan rangsangan. Pada manusia, derivatif kulit mencakup kuku, rambut, dan beberapa jenis kelenjar keringat dan sebasea. Kulit juga mempunyai peran penting bagi manusia, salah satunya melindungi fisik dari kimia dan biologis. Contohnya, ketika kulit rusak, misal terbakar, ada potensi gangguan fisik dan biologis yang masuk di dalam tubuh. Langkah pertama untuk menangani luka bakar yaitu mengembalikan cairan tubuh. Ketika suhu panas kulit akan mengeluarkan keringat, disebut prinsip kesetimbangan energi. Energi tidak hilang, namun terubah energinya. Dengan ini maka suhu tubuh akan normal. Ada beberapa derivatif kulit. Kelenjar keringat. Keringat mengandung air, elektrolit, asam laknat, dan glukosa. pH-nya sekitar 4-6,8. Kelenjar palit terletak di seluruh permukaan kulit manusia, kecuali telapak tangan dan kaki. Disebut juga dengan kelenjar holokrin karena tidak berlumen dan siket. Kelenjar ini berasal dari dekomposisi sel-sel kelenjar. Kelenjar palit biasanya terdapat di samping akar rambut dan muaranya terdapat pada lumen akar rambut. Selain itu, terdapat pelengkap derivatif kulit, yaitu kuku dan rambut. Kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. Pertumbuhannya 1 mm per minggu. Terdiri dari akar kuku, bagian kuku yang tertanam dalam kulit jari, badan kuku, bagian kuku yang terbuka atau bebas, alur kuku, sisi kuku yang mencekung membentuk alur kuku eponychium. Eponychium adalah kulit yang ditutupi bagian kuku yang bebas. Sedangkan rambut memiliki akar rambut dan batang rambut. Akar rambut adalah bagian yang terbenam dalam kulit. Batang rambut adalah bagian yang berada di luar kulit. Selain itu, jenis rambut ada dua, yaitu lanugo dan rambut terminal. Lanugo adalah rambut halus pada bayi yang tidak mempunyai pigmen. Rambut terminal adalah rambut yang lebih kasar dengan banyak pigmen, mempunyai medula terdapat pada orang dewasa. B. Struktur kulit. Terdapat 3 jaringan kulit, yaitu epidermis bagian terluar, dermis bagian dalam, hipodermis adalah bagian terdalam dari kulit. Nah, teman-teman, bisa dilihat ya gambar dari struktur kulit. C. Fungsi kulit, yaitu untuk melindungi fisik dari kimia dan biologis, mencegah kehilangan cairan tubuh, tempat dibuatnya vitamin D, mengatur suhu tubuh, sebagai indera peraba, dan tentunya sebagai sistem ekskresi dengan pengeluaran keringat. Maka akan terjadi prinsip kesetimbangan energi. Energi tidak hilang, namun terubah energinya. Dengan ini, maka suhu tubuh akan normal. 1. Jaringan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar kulit. Lapisan epidermis, epi, berasal dari bahasa Yunani yang berarti lebih atau pada. Adalah lapisan terluar dari kulit. Ini membentuk pembungkus tahan air pelindung atas permukaan tubuh dan terdiri dari epitel squamosa berlapis dengan lamina basal yang mendasarinya. Epidermis tidak mengandung pembuluh darah, dan sel-sel di lapisan terdalam dipelihara oleh difusi dari darah kapiler memanjang hingga ke lapisan atas dari dermis. Jenis utama dari sel-sel yang membentuk epidermis adalah sel Merkel, keratinosit dengan melanosit dan sel Langerhans.
Epidermis dapat dibagi lagi menjadi strata berikut atau dimulai dengan lapisan terluar: corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan basale. Lapisan epidermis terdiri dari stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basale. A. Stratum corneum terdiri dari beberapa lapis sel gepeng yang mati dan tidak berinti. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. B. Stratum lucidium lapisan sel gepeng tanpa inti. Protoplasma berubah menjadi protein, biasanya terdapat pada kulit tebal di telapak kaki dan telapak tangan, tidak nampak pada kulit tipis. C. Stratum granulosum merupakan 2 atau 3 lapis sel gepeng sitoplasma berbutir kasar yang terdiri atas keratohialin dan terdapat inti di antaranya. D. Stratum spinosum lapisan epidermis yang paling tebal, terdiri dari sel polugonal, besarnya berbeda-beda karena ada proses mitosis. Protoplasmanya jernih karena banyak mengandung glikogen dan inti terletak di tengah. E. Stratum basale terdiri dari sel yang tegak lurus terhadap dermis, tersusun sebagai tiang pagar atau palisade. Di dalam lapisan ini, sel-sel epidermis bertambah banyak melalui mitosis menjadi sel tanduk. 2. Dermis, yaitu lapisan dalam kulit atau lapisan di bawah epidermis. Dermis adalah lapisan kulit di bawah epidermis yang terdiri dari jaringan ikat dan bantal tubuh dari stres dan ketegangan. Dermis erat terhubung ke epidermis dengan membran dasar. Dermis juga merupakan pelabuhan banyak ujung syaraf yang menyediakan indera peraba dan panas. Dermis berisi folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasia, kelenjar apokrin, pembuluh limfatik, dan pembuluh darah. Pembuluh darah di dermis menyediakan makanan dan pembuangan sampah dari sel sendiri serta dari basale stratum dari epidermis. Dermis secara struktural dibagi menjadi 2 daerah. Daerah yang dangkal berbatasan dengan epidermis yang disebut daerah papiler, dan area dalam tebal dikenal sebagai wilayah retikular. Lapisan dermis terdiri dari daerah papiler serta daerah retikuler. Daerah papiler adalah bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung-ujung serabut syaraf dan pembuluh darah. Sedangkan daerah retikuler adalah bagian yang menonjol ke subkutan, memproduksi kolagen dan retikularis, terdiri atas serabut-serabut penunjang seperti kolagen, elastin, retikulin, matriks, dan kondroitin. Yang ketiga yaitu hipodermis atau lapisan subkutan, yang terdiri dari jaringan ikat longgar yang berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada lapisan ini terdapat ujung-ujung syaraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Fungsinya untuk menempelkan kulit ke tulang dan otot yang mendasarinya serta menyuplai dengan pembuluh darah dan syaraf. Ini terdiri dari jaringan ikat, longgar, dan elastin. Jenis sel utama adalah fibroblast, makrofag, dan sel lemak. Hipodermis mengandung 50% lemak tubuh. Lemak berfungsi sebagai bantalan dan isolasi untuk tubuh. Yang terakhir, ada jaringan hipodermis. Jaringan hipodermis mengandung 50% sel lemak. Sel lemak adalah lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Disebut juga panikulus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Berfungsi juga sebagai bantalan antara kulit dan struktural internal seperti otot dan tulang. Perubahan kontur tubuh sebagai bantalan terhadap trauma dan tempat penumpukan energi. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai anatomi dan psikologi kulit. Jika ada pertanyaan, harap ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa juga buat di-like dan di-share agar bermanfaat. Saya Riri Novitasari mengundurkan diri. Mohon maaf jika terdapat salah kata.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.